Jika video ini tembus sampai 100 like, saya akan mengadakan giveaway buat 2 orang pemenang dengan hadiah menarik ya, yang pastinya pulsa dengan nominal yang menarik untuk kawan-kawan menangkan ya. Oke. Kalau di sini sama saya di sini Delong Zangganisya kawan-kawan, dan kali ini akan kembali lagi membawa 2 instrumen ya, yang kemarin sempat saya bahas juga antara aplikasi reksadana, dan kemarin juga beberapa minggu lalu juga saya bahas tentang saham. Yang kali ini kita akan melihat prospek dari kedua instrumen tersebut antara reksadana dan saham ya kawan-kawan ya. Tapi menurut saya di sini kedua-duanya sama-sama baik ya, cuma tergantung dari kita sendiri untuk menyimpan dana di mana ya. Misalkan kalau kawan-kawan yang memiliki kesibukan atau jadwal yang sangat padat, ya bisa saja kawan-kawan menyimpannya di reksadana, karena di situ teman-teman tidak perlu pusing untuk melihat beberapa emiten dan perusahaan, untuk melihat kinerja perusahaan dan lain-lain. Dan untuknya saham ini memang kawan-kawan memang harus melihat pergerakan kualitas perusahaan yang ingin teman-teman beli dan teman-teman investasikan ya. Dan itu menurut saya lumayan sulit untuk melihat. Jadi menurut saya lumayan sulit untuk melihat kinerja perusahaan yang bagus ya. Kita bisa lihat perusahaan yang bagus tapi sahamnya begitu saja ya, stuck atau tidak bergerak dari tahun ke tahun. Dan langsung saja sini kawan-kawan bisa lihat kemarin ya, dana saya pertama kali saya beli saham itu sekitar 100.000, dan kembali saya beli lagi di 2 juta rupiah ya kemarin. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah sampai di sini di 4,6 ya. Dan kemarin juga saya sempat jual beli saham yang lain, dan saya jual beli saham lain di sini kawan-kawan. Melihat portofolio saya di sini, saya hanya memiliki 4 saham ya. Di situ ada S Hardware, Bank BRI, Bank BI Syariah, dan Unilever. Dan kemarin ya, saya sempat memiliki saham dari Alfamart ya, dan saya jual dan saya belikan di Unilever, karena kemarin Unilever turun di 8.000, dan menurut saya itu sangat murah ya. Jadi saya jual Alfamart dan saya beli di saham Unilever ya. Oke kawan-kawan, di sini yang kemarin ya, menurut saya yang sangat baik sekali di sini saya beli BRI Syariah yang sini. Awal belinya saya kemarin di 8 Juli 2020, dan kemarin sempat keuntungan sampai 800.000 ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah, dan sekarang belum saya jual lagi. Kemarin juga ada turun lagi, karena kemarin sempat tembus sampai 600 rupiah ya harga saham BRIS-nya ini. Dan di sini masih bertahan di 536.198 rupiah. Saya lumayan beruntung ya, dapat harga yang sangat murah. Beli saham BRI Syariah itu di harga 438, dan sekarang harganya 540 ya. Dan yang saya miliki ini ada 52 lot di sini. Kemarin saya beli sekitar di harga 438 itu sekitar 2.271.800 rupiah ya. Dan sekarang saya sudah mendapatkan 2.800.000 ya kawan-kawan ya. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, dan selain itu juga saya juga memiliki saham S Hardware. Dan untuk saran ya kawan-kawan, jika kawan ingin membeli saham atau membeli saham, silakan kawan-kawan masuk di pilihan di LQ45 yang kemarin saya bahas juga. Kita masuk ke LQ45. LQ45 itu adalah saham yang berkinerja bagus. Di saham LQ45 ya, LQ45 ya teman-teman. Dari situ indeks LQ45 deretan saham yang ada di sini bisa dilihat ya. Tapi sekarang sudah update baru kawan-kawan ya. Ada 3 perusahaan yang masuk dan ada 3 perusahaan yang keluar. Ngelisih saja, cek saja ya kawan-kawan ya. Ada beberapa perusahaan yang
LQ45 ini sangat disarankan untuk teman investasikan karena memang perusahaannya berkinerja bagus dan sudah pastikan dengan volume perdagangan yang bagus juga ya kawan-kawan ya. Bisa lihat sini. Karena saham-saham yang saya beli di situ rata-rata semua saham yang masuk di dalam deretan LQ45 ya kawan-kawan ya, yang saya investasikan di sini ya kawan-kawan ya. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke tabungan reksadana saya ya kawan di sini. Yang pertama, saya masih menyimpan dana saya di Bareksa, dan untuk kawan-kawan yang memiliki emas di harga kemarin beli 600.000, selamat ya, karena sekarang harga emas sudah tembus sampai di harga 1 juta lebih ya. Sangat tinggi sekali ya dalam sejarah ya, 1 juta per gram ya kawan-kawan ya. Dan sini saya kemarin belinya di harga 800 lebih ya, 800 lebih. Di sini saya memiliki sekitar 1,6 gram di Bareksa ini ya. Dan harga jualnya sekitar 907 ya, untuk harga beli 405. Di sini saya sudah memiliki keuntungan sekitar 98.000 rupiah ya. Lumayan ya kawan-kawan ya. Dan untuk yang di reksadananya ini sini, menurut saya untuk reksadana untuk dalam jangka pendek, misalkan kawan-kawan yang ingin menginvestasikan dana di reksadana, diharapkan teman-teman mengambil di pendapatan tetap ya, dibandingkan teman-teman mengambil di pasar uang. Karena di sini teman-teman bisa lihat untuk keuntungan yang kita dapat ya, ini saya kemarin investasi kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih 1 bulan lebih yang lalu ya. Di sini kawan-kawan bisa lihat, di sini ada di pendapatan tetap. Di sini untungan saya untuk 1 bulan dari pengelolaan manajemen investasinya saya mendapat 25.000 rupiah, dan di sini di Ciptabon juga saya mendapatkan 36.000 rupiah ya. Dan untuk berikutnya ini adalah pasar uang. Untuk ketiga instrumen ini saya belinya bersamaan ya kawan-kawan ya. Jadi 2 pendapatan tetap, 1 pasar uang. Kalau bisa lihat di situ, untuk pasar uang itu hanya mendapatkan 5.000 rupiah ya ke hasil imbal hasilnya. Dan di bagian pendapatan tetap tuh lumayan sekali ya, dapat 36.000, dan Sukor Invest pendapatan tetap juga dapat 25.000 ya. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin berinvestasi, silakan pilih menurut teman-teman yang cocok untuk teman-teman ya. Misalkan teman-teman yang memiliki kesibukan yang tidak bisa untuk memantau selalu kegiatan pergerakan saham, atau teman bisa memilih untuk di bagian reksadana ya. Reksadana ambil pendapatan tetap untuk tabungan jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Silakan mengambil pendapatan tetap karena memang itu sangat baik sekali kinerja pergerakannya ya. Untuk dibandingkan dengan pasar uang, lebih baik teman-teman untuk jangka pendek sekitar 1 sampai 2 tahun, teman-teman disarankan untuk mengambil di pendapatan tetap ya. Karena lihat di sini portofolio saya juga di situ lumayan ya. Dan juga saya ada menyimpan juga di Bibit. Kemarin Bibit sudah beberapa saya tarik ya. Saya yang kemarin saya pindahkan di saham. Jadi sisa 900.000. Dan disarankan untuk kawan-kawan yang mengambil Bibit, disarankan kawan-kawan untuk mengambil di instrumen saham di IDX 30 ya. Kenapa begitu? Karena untuk di IDX 30 ini memang reksadana kita akan dialokasikan di saham indeks 30 ya. Contohnya di sini seperti yang saya ambil di sini ada di dana tabungan, saya lihat di sini ya. Saya mengambil di sini di BNI AM Index 30 IDX 30 ya. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah reksadana saham yang saya ambil. Sebentar, kita kembali dulu. Oke, kita turun di bawah. Dan ini bagian saham. Nanti kalau kalian bisa lihat ya di X30. Ini adalah beberapa instrumen yang kita investasikan di reksadana saham IDX 30 ya. Antara lain itu ada Astra International, Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Barito Pacific Tbk, Chevron Kokvan Indonesia, Kalbe Pharma, Semi Indonesia Persero,
Telkom Indonesia dan Unilever. Dan semua ini adalah saham, kebanyakan saham dari LQ45 ya. Jadi saham yang sangat disarankan untuk diinvestasikan ya. Jadi misalkan kawan-kawan ingin memilih reksadana, pilihlah yang di saham di indeks 30 ya, untuk di aplikasi Bibit ya kawan-kawan ya. Ini hanya sekedar saran, misalkan teman-teman ada pilihan lain tidak apa-apa, saya hanya bisa saran ini karena memang untuk pergerakannya dari awal saya beli juga bagus ya. Karena dari awal saya untuk di reksadana kebanyakan saya mengambil di saham ya. Jadi saya lihat dulu apa-apa saja yang diinvestasikan di bagian saham ini, jadi saya pilih di bagian itu ya. Oke kawan-kawan, jika kawan-kawan ada pertanyaan tentang antara reksadana atau saham yang lebih baik, silakan teman-teman tulis kolom komentar di bawah ya. Jadi kita akan sama-sama diskusi, sama-sama menjawab apa yang ingin kawan-kawan tanyakan. Saya akan usahakan jawab di video ini ya, atau di kolom komentar di bawah ya. Oke, jika kawan-kawan ingin menanyakan langsung juga bisa langsung cek di email saya di bagian bawah, di bagian deskripsi saya sudah ada alamat email saya. Silakan teman-teman email saja. Jika yang tidak mau bertanya di kolom komentar bisa langsung email saja ya. Oke, sekian dari saya langsung untuk pembahasan dari saham atau reksadana. Jika teman-teman tertarik dengan video ini, silakan like, share, dan komentarnya. Saya tunggu di bawah ya. Jangan lupa subscribe karena tidak dapat subscribe di channel saya sendiri. Oke, sekian dari saya langsung. Salam sukses buat kawan-kawan. Ciao.